Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 221, Membuka Loker. Arnold adalah wakil presiden Perry Express. Pada saat yang sama, Jordan hanya menjadi pengawas departemen pelatihan yang baru didirikan perusahaan tersebut. Ia hanya setingkat manajer departemen. Dari segi jabatan, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Arnold karena dia adalah bawahan Arnold. Oleh karena itu, Arnold telah menunjukkan pengaruhnya sebagai atasan Jordan. Kalau saja Victoria tidak ada, dia pasti menyuruh Jordan membawakan kopernya. Jordan mengambil koper Victoria dan menciumnya sebelum menjawab pertanyaan Arnold. Pelatihannya berjalan dengan sangat baik, dan anak-anak perempuan sangat serius dalam belajar bahasa Inggris. Mereka juga cepat belajar. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan melihat hasilnya. Arnold berkata, saya pasti akan memeriksanya, tetapi saya harus pergi ke lapangan golf sekarang. Tunggu saya di bagian pelatihan besok pada waktu yang sama. Saya akan pergi untuk memeriksanya sendiri. Meskipun Jordan marah, dia tetap berkata dengan enggan, ya, Tuan Decker. Di sisi lain, Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak kapan kamu bermain golf? Dengan siapa kamu akan bermain? Selama bertahun-tahun, keduanya saling kenal, dan Victoria tahu bahwa Arnold tidak bermain golf. Arnold tertawa dan menjawab, tidak seorang pun, saya hanya akan bermain sendiri, haha. Dia tidak bisa membiarkan Victoria mengetahui rahasia Caiden di lapangan golf, nanti Victoria akan mencuri pujian darinya. Victoria kini menjadi presiden Perry Express. Namun, ia memiliki saham yang lebih sedikit di Perry Express daripada Arnold, jadi ia hanya bertindak sebagai presiden sementara. Audrey tetaplah orang yang benar-benar berkuasa. Arnold yakin bahwa selama ia dapat melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, ia dapat meminta Audrey dan Dewan Direksi untuk menjadikannya presiden Perry Express. Pada saat itu, akhirnya mungkin baginya untuk menaklukkan Victoria. Alasannya, sebagian besar wanita akan kagum dengan atasan mereka. Setelah keluar dari pintu keluar bandara, Arnold dijemput oleh sopirnya. Saat mengemudi, Jordan bertanya kepada Victoria, apakah kamu akan kembali ke kantor? Victoria memegang tangan Jordan dan berkata, sudah seminggu aku tidak bertemu denganmu. Ayo pulang saja. Jordan pura-pura mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menjadi bawahan berarti kamu kehilangan hak asasi manusia, dan kamu harus mengikuti kemanapun bosmu pergi. Victoria menepuk pelan Jordan dan berkata, kamu tidak mau pulang, kan? Kalau begitu, ayo kita ke kantor. Jordan tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak, aku sangat ingin pulang. Haha. Seminggu kemudian, di lapangan golf Great Mountain Villas. Hai, Tuan Decker, kita bertemu lagi. Anda akhir-akhir ini terobsesi dengan golf, ya? Saya sudah melihat Anda di sini 3 kali minggu ini. Caiden berpakaian santai dan mengenakan topi bisbol serta kacamata hitam. Sambil memegang tongkat golf, ia berjalan ke arah Arnold. Ketika Arnold melihat Caiden, dia tersenyum dan menyapa, Tuan Husli, saya tahu Anda sering datang ke sini, jadi saya juga sering datang ke sini. Saya seorang pemula. Saya harus belajar lebih banyak dari Anda. Caiden tiba-tiba merasa aneh karena sebelumnya dia dan Arnold adalah rival yang saling berseteru. Namun, Arnold kini terdengar seperti sengaja berusaha mendekatinya. Caiden dan Arnold berjalan ke tempat yang lebih sepi dan bertanya, Arnold, bagaimana kabarmu di Perry Express akhir-akhir ini? Arnold menghela napas dan berkata, jangan sebut-sebut. Setelah tiba-tiba mengakui sisi Perry Express dan menjadi presiden baru, Audrey keluar lagi. Namun, dia membiarkan Victoria, yang baru menjabat selama 2 bulan, menjadi presiden. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di Perry Express, dan saya memiliki lebih banyak saham daripada dia. Namun, saya tidak dipilih menjadi presiden. Caiden menepuk bahu Arnold dan tertawa. Haha, Arnold, menurutku, Audrey memang gila. Dia pertama kali merekrut wanita asing sebagai kurir, yang menyebabkan kita semua di industri kurir harus mengikuti jejaknya dan menginvestasikan banyak uang tanpa alasan. Sekarang dia mengangkat seorang wanita yang tidak pernah menjalankan perusahaan logistik sebagai presiden pelaksana. Victoria Clarke tidak tahu apa-apa. Dia hanya berwajah cantik. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Jadi, kenapa kamu tidak tinggalkan saja Perry Express dan datang ke Breezy Express? Kakek sudah memintaku untuk memburumu. Arnold adalah seorang tua yang licik, dan untuk mengetahui rahasia Caiden, dia harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaannya, jadi dia berpura-pura tertarik. Apakah Tuan Husli benar-benar mengatakan itu? Tentu saja, kakekku berkata kaulah satu-satunya orang di Perry Express yang dapat mengancam kami. Jadi, selama kami dapat memburumu, Perry Express tidak akan berarti apa-apa bagi kami. Tuan Husli benar-benar membuatku tersanjung. Aku tidak sehebat itu. Yah, tapi burung yang baik tahu tempat yang tepat untuk tinggal.
Jika Nona Audrey terus mengabaikan kemampuanku, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan tinggal di Perry Express selamanya. Chaiden tersenyum. Keduanya sering bertemu untuk bermain golf bersama pada minggu berikutnya, dan Arnold telah mendapatkan kepercayaan Chaiden. Pada suatu sore yang cerah dan berangin, Arnold dan Chaiden bertemu lagi di lapangan golf Great Mountain Villas. Kali ini, Arnold mengobrol riang dengan teman-teman Chaiden. "Arnold, duduklah di sini dan tunggu kami sementara kami masuk ke dalam sebentar," kata Chaiden. Arnold juga ingin bangun. "Apa yang akan Anda lakukan di dalam? Tidak bisakah saya ikut masuk? Sepertinya Anda masih belum cukup percaya kepada saya, Tuan Chaiden." Arnold sudah tahu loker itu ada di dalam. Chaiden dan teman-temannya tertawa. Chaiden tertawa dan berkata, "Arnold, ini adalah rahasia kecil di antara kita anak muda, jadi jangan ikut campur. Jangan khawatir, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai salah satu dari kami, tetapi kita semua berhak atas privasi kita sendiri." Chaiden menepuk bahu Arnold dan kemudian masuk bersama dua temannya, juga keturunan keluarga kaya. Setelah ketiganya pergi, Arnold membuka kunci ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada seseorang yang tidak memiliki avatar di nomor kontaknya. Mereka sudah masuk. Ada fitur privasi di mana pesan akan hancur sendiri 3 detik setelah penerima membacanya. Tak lama kemudian, pesan itu terhapus secara otomatis. Hanya setelah 1 menit, sebuah pesawat aneh seperti frisbee tiba-tiba muncul di langit di atas lapangan golf. UFO. Ada UFO. Arnold berteriak. Chaiden dan teman-temannya adalah anak muda yang sangat ingin tahu tentang UFO, jadi mereka segera berlari keluar setelah mendengar cerita Arnold. Ketika mereka mendongak dan melihat frisbee di langit yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka bertiga menjadi sangat gembira. "Wow, itu benar-benar UFO. Dari mana ini berasal? Cepat ambil beberapa gambar. Sungguh menakjubkan bisa melihat UFO dalam hidup ini." Chaiden mengambil ponselnya dan mengobrol dengan Hailey melalui panggilan video. "Sayang, cepat, lihat benda di langit itu. Tidakkah menurutmu itu tampak seperti UFO?" Sementara mereka bertiga tertarik oleh pemandangan aneh di depan mereka, Arnold sudah menyelinap masuk, hanya untuk menemukan bahwa loker telah terkunci. Tampaknya ketiga keturunan itu benar-benar teliti. Meskipun mereka sangat ingin melihat UFO, mereka tidak lupa mengunci lokernya. Namun, Arnold telah menyiapkan kunci universal. Arnold mengeluarkan kunci dan dengan cepat membuka pintu lemari dengan bunyi klik.